Harimau misterius itulah yang disebut Abah Gede oleh penduduk Ujung Kulon. Abah Gede inilah salah satu sosok penjaga kawasan hutan Ujung Kulon dari gangguan manusia yang melakukan pengerusakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat CS, kami kembali mengajak Anda semua untuk membahas tentang Sang Hyang Sirah di Ujung Kulon. Kali ini kita akan bahas tentang mitos apa saja yang ada di Sang Hyang Sirah dan seperti apakah fenomena mistis yang sering terjadi di sana. Kita akan bahas setuntas mungkin dalam tayangan ini agar dapat dijadikan acuan bagi Sobat CS yang akan berkunjung ke sana atau sekedar untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Seperti yang sudah kami jelaskan sebelumnya, betapa Sang Hyang Sirah itu sangat dikeramatkan oleh banyak orang. Karena Sang Hyang Sirah bukan semata kepalanya Pulau Jawa, namun menyimpan banyak cerita dan legenda di balik kemasyhurannya. Untuk mengetahui tentang misteri apa yang ribuan tahun menyelimuti Sang Hyang Sirah, silahkan klik tautan tayangan di sebelah kanan atas. Sebelum kita membahas lebih jauh, terlebih dahulu mari kita pelajari apa pengertian mitos dan mistis. Mitos adalah bagian dari suatu legenda yang berupa kisah berlatar masa lalu, mengandung penafsiran tentang alam semesta, serta dianggap benar-benar terjadi oleh pemilik cerita atau para penganutnya. Sebuah mitos merupakan himpunan kepercayaan yang tidak harus didukung fakta ilmiah. Mitos dalam tradisi lokal umumnya berbentuk hukum sebab akibat, berupa larangan dan efek bila melanggarnya. Salah satunya dikenal dengan sebutan pamali atau poma ulah lali, awas jangan sampai lupa, yang diwariskan dari cerita tutur orang-orang tua kepada anak cucunya hingga kemudian menjadi sebuah tradisi atau kearifan lokal. Meski demikian, di era modern ini banyak orang yang tidak lagi menghargai berbagai mitos, bahkan mengabaikannya. Karena pada dasarnya mitos tidak mampu memenuhi unsur logika. Namun karena adanya mitos, banyak tempat dan benda bersejarah yang terjaga dan lestari hingga sekarang. Meski demikian, ada beberapa mitos yang efeknya benar-benar terjadi apabila dilanggar. Seperti halnya pantangan dan larangan yang ada di Sang Hyang Sirah Ujung Kulon. Apakah itu hanya kebetulan ataukah karena hanya tersugesti? Adapun mistis biasanya dikaitkan dengan kepercayaan dan hal-hal yang tidak tampak atau gaib. Menurut asal kata, mistik berasal dari bahasa Yunani mystikos, yang artinya rahasia, serba rahasia, tersembunyi, gelap, atau terselubung dalam kekelaman. Terkait dengan hal tersebut, berikut ini beberapa mitos dan mistis yang selama ini ada di Sang Hyang Sirah dan kawasan Ujung Kulon lainnya. Dihimpun dari berbagai sumber, baik yang bersifat tulisan maupun tuturan lisan, berdasarkan pengalaman pribadi ataupun mendengar dari penuturan orang lain, dan berikut ini penjelasannya. Namun sebelum kami memulai pembahasan, ada baiknya Kisanak dan Nisanak meluangkan waktu sejenak untuk menekan tanda subscribe dan menghidupkan tanda lonceng. Tindakan sederhana Anda merupakan dukungan nyata bagi kami agar terus hadir berbagi wawasan kesejarahan di Nusantara dan memperkaya hasanah pengetahuan dari berbagai perspektif. Dilarang makan atau minum sambil berdiri atau berjalan. Larangan ini tidak hanya berlaku di area Sang Hyang Sirah, namun berlaku di semua wilayah kawasan Ujung Kulon. Juga tidak hanya berlaku untuk tamu atau pengunjung, namun berlaku pula untuk pribumi yang tinggal di sekitar kawasan. Bahkan bagi pribumi, larangan ini benar-benar dipatuhi hingga sekarang, karena diyakini akan menimbulkan malapetaka bagi si pelanggarnya. Lantas, apa efeknya bila kita melanggar larangan ini? Bagi siapapun yang makan atau minum sambil berdiri atau berjalan, konon akan diterkam dan dimangsa binatang buas. Konon orang yang minum atau makan sambil berdiri atau berjalan itu akan terlihat seperti hewan buruan oleh binatang buas. Lalu mereka diburu dan memangsanya. Tentang mitos ini kami mendengar langsung dari cerita warga sekitar tahun 2005 lalu. Konon beberapa tahun sebelum tahun 2005,
ada 3 orang pengunjung yang akan pergi ke Sangyang Sirah melalui jalur darat. Sebelum berangkat, ketiga anak muda itu sudah diingatkan oleh para orang tua di kampung Cegog agar mematuhi larangan-larangan. Di antaranya tidak boleh minum atau makan sambil berdiri apalagi berjalan. Perjalanan yang mereka tempuh melalui pesisir pantai ketika berada di sebuah tempat yang disebut Air Mokla. 2 dari 3 anak muda itu melanggar pantangan. Mereka minum dan makan sambil berjalan. Meski sudah diingatkan oleh satu temannya, tak lama kemudian datanglah seekor harimau yang langsung menyerang dan memangsa kedua orang itu. Sedangkan pemuda yang satunya sama sekali tak diganggu. Pemuda yang selamat itu lalu bergegas kembali menuju Cegog, lalu menceritakan peristiwa tragis itu kepada warga. Harimau misterius itulah yang disebut Abah Gede oleh penduduk Ujung Kulon. Abah Gede inilah salah satu sosok penjaga kawasan hutan Ujung Kulon dari gangguan manusia yang melakukan pengerusakan. Siapapun yang melanggar biasanya akan diperingatkan dengan auman, bahkan hingga didatangi. Mitos ini memiliki alasan logis selain berbau mistis tadi. Selain terkait adab dan kesopanan saat makan dan minum, namun memiliki makna untuk menjaga kebersihan di sekitar wilayah Ujung Kulon. Orang yang makan dan minum sambil berjalan cenderung akan membuang bekas makanan atau bungkusnya dengan sembarangan. Dilarang mematahkan dahan atau ranting pohon. Jika memerlukan ranting, jangan dipatahkan dengan tangan, harus menggunakan parang atau alat lainnya. Bila dilanggar, konon efeknya akan menimbulkan malapetaka di perjalanan pulang atau tempat tinggalnya, seperti kecelakaan yang mengakibatkan patah kaki atau tangan. Mengapa demikian? Konon beberapa pepohonan di Ujung Kulon, terutama di Sangyang Sirah, di antaranya adalah jelmaan dari makhluk-makhluk gaib yang ada di sana, walaupun tidak semua pohon. Bila ranting atau dahannya dipatahkan pada pohon yang kebetulan jelmaan dari makhluk halus dengan tangan, sama saja dengan mematahkan salah satu bagian tubuh mereka. Oleh karenanya mereka akan murka dan akan menimbulkan malapetaka. Mitos ini sebenarnya cukup masuk akal, karena Sobat CS perlu tahu, ada banyak jenis pohon di kawasan Ujung Kulon yang mengandung racun seperti tumbuhan polos. Jika terkena kulit bisa membuat gatal-gatal hingga melepuh seperti terbakar. Dilarang kencing dan buang air besar sembarangan. Seperti halnya larangan mematahkan ranting atau dahan pohon, kencing dan BAB sembarangan khawatirnya pas di tempat yang berpenghuni atau jelmaan makhluk gaib, seperti batu, karang, akar, atau sejenisnya, yang tentu akan dianggap sebagai penghinaan atau penistaan terhadap kehadiran makhluk-makhluk itu, dan tentu akan membuat mereka murka dan menimbulkan malapetaka bagi pelakunya, seperti sakit bahkan hingga meninggal. Mitos ini selain terkait dengan adab dan kesopanan, belum diketahui dengan pasti alasan logisnya. Namun dapat diperkirakan kencing dan BAB di sembarang tempat dikhawatirkan diserang oleh binatang yang hidup di atas hamparan tanah seperti ular, kalajengking, kelabang, pacet, dan sejenisnya. Dilarang duduk tanpa alas. Bila dilanggar, larangan duduk tanpa alas akan berefek sakit atau menghilang dan berpindah ke alam gaib selamanya. Mitos ini secara logis dikhawatirkan akan diganggu oleh binatang yang hidup di atas hamparan tanah, seperti ular, kalajengking, kelabang, pacet, dan sejenisnya. Oleh karenanya, dengan menggunakan alas saat duduk, maka ada upaya agar terhindar dari gangguan binatang-binatang itu. Dilarang berkata kasar, sembarangan, atau bercanda berlebihan. Kawasan Ujung Kulon, terutama Sangyang Sirah, diyakini sebagai tanah bertuah dan sakral. Oleh karenanya, perlu menjaga adab dan kesopanan dalam bertingkah laku dan berucap. Berkata kasar, sembarangan, dan bercanda yang berlebihan memang tidak diperkenankan pada tempat-tempat tertentu dan di hadapan orang-orang tertentu, misalnya di depan orang tua kita sendiri. Dalam mitosnya, berkata kasar, sembarangan, dan bercanda berlebihan di Sangyang Sirah seperti halnya pepatah, mulutmu adalah harimaumu. Maka hal-hal buruk dan tak pantas dikatakan oleh seseorang suatu saat akan terjadi dan dialami sendiri oleh orang tersebut.
Dilarang menyebut nama buaya. Masyarakat sekitar Ujung Kulon percaya menyebutkan nama buaya bisa membuat predator perairan tersebut tersinggung lalu mendatangi orang yang menyebutnya, sehingga dikhawatirkan membahayakan manusia. Mitos ini sepintas memang tidak logis, namun berdasarkan beberapa sumber setidaknya tercatat sejak tahun 2016 sampai 2020 telah terjadi serangan buaya terhadap manusia di sekitar Ujung Kulon. Beberapa tahun belakangan ini memang sangat merasakan warga di pinggiran pantai sepanjang Ujung Kulon. Banyak warga menuturkan bahwa mereka sering melihat kemunculan buaya baik di laut sekitar pemukiman maupun di lokasi wisata. Hal ini tentunya menjadi sebuah pertanyaan besar bagi kita. Apakah hal itu disebabkan karena daya dukung lingkungan atau faktor lainnya seperti mitos tadi? Kemunculan buaya di sekitar pemukiman warga mungkin saja karena kerusakan hutan mangrove di muara-muara sungai yang dikenal sebagai sarang buaya, atau mungkin juga karena kekurangan sumber pakan sehingga membuat buaya merasa tidak nyaman dan keluar dari habitat aslinya. Lalu apa hubungannya dengan mitos larangan menyebut nama buaya tersebut? Mungkin terjadinya serangan buaya terhadap manusia sudah terjadi sejak dahulu, karena posisi Sang Hyang Sirah memang berada di pesisir dan dekat dengan muara yang merupakan habitat dari buaya muara. Habitat buaya muara masih terjaga di setiap muara sungai sepanjang Ujung Kulon. Buaya muara itu tinggal di semenanjung Ujung Kulon sampai Pulau Panaitan. Hal ini dibuktikan oleh seringnya para ranger alias penjaga hutan menemukan buaya muara yang berjemur atau turun dari karang. Dengan adanya larangan tersebut, nama buaya setidaknya akan terekam dalam ingatan manusia bahwa di sana sarang buaya, sehingga perlu selalu waspada terhadap buaya ketika berada di sana. Dilarang pergi ke sembarang tempat tanpa izin dari Kuncen. Setiap pengunjung Sang Hyang Sirah harus meminta izin kepada Kuncen atau para pemandu di sana apabila hendak bepergian, apalagi memisahkan diri dari rombongan. Dalam keyakinan lokal, Sang Hyang Sirah adalah sebuah tempat di mana alam nyata dan alam gaib seringkali menyatu atau bersanding. Oleh karenanya dilarang bepergian sendiri, khawatir akan hilang dan masuk ke alam gaib yang tentu tak terlihat itu. Secara logis, larangan ini memang dapat kita pahami. Sang Hyang Sirah berada dalam kawasan TNUK yang sangat luas dan memiliki hutan yang masih alami dan lebat. Bepergian di dalam kawasan TNUK sangat mungkin akan membuat kita tersesat, apalagi tanpa dibekali peta wilayah dan belum mengenal medannya. Hilang atau tersesat di dalam kawasan TNUK sangat berisiko terhadap keselamatan kita. Bukan hanya khawatir dengan serangan binatang buas, namun akan kesulitan bertahan hidup di tengah hutan hujan yang demikian rapat dan berbukit-bukit. Demikianlah Sobat CS, mitos atau larangan yang berlaku di Sang Hyang Sirah khususnya, umumnya di wilayah kawasan Ujung Kulon. Ketika berkunjung ke sana, larangan ini lebih baik diikuti meski kental dengan mitos dan mistis, karena ada nilai positif di balik mitos-mitos itu, agar kita selamat selama ada di sana hingga pulang dan sampai ke rumah masing-masing. Semoga tayangan ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Sampai jumpa di tayangan selanjutnya.